Nikah saat SMA Part 20. Boy lalu mengambil tangan kiri Bunga. Ia tengah melihat pukul berapa sekarang. Iya, Boy sedang melihat ke arah jam tangan yang selalu menghiasi pergelangan tangan Bunga. Yuk, ajak Boy. Tangannya masih menggenggam tangan kiri Bunga. Bu, kami udah boleh istirahat? Tanya Boy ketika sampai di dalam ruangan BK. Pasalnya 5 menit lagi bel istirahat akan berbunyi. Ya udah, boleh. Tapi besok jangan diulangi lagi ya. Kamu jangan ikutin jalan Boy ya. Semua guru di sini kenal dengan dia. Lanjut Bu Sri, guru BK. Bunga tersenyum, sedangkan Boy berdehem. Ia kesal, masa ngomongin orang yang jelek-jelek di depan orangnya langsung. Kan tak asik, bikin sakit hati tahu. Seketika telinga Boy memerah. Boy juga melepaskan genggaman tangannya pada Bunga. Kami izin ya, Bu. Pamit Boy kemudian pergi begitu saja. Bunga izin pamit lalu menyusul Boy. Usai keluar dari ruangan BK, Bunga berjalan ke kelasnya. Entah kenapa di tengah jalan Bunga malah sesak buang air kecil. Akhirnya Bunga memutuskan untuk ke toilet terlebih dahulu, baru ke kelas. Bunga masuk ke dalam salah satu bilik yang ada di toilet. Setelah buang air kecil, Bunga berkaca sebentar untuk merapikan penampilannya. Udah rapi, lirih Bunga dan pergi keluar. Pada saat di tengah perjalanan menuju kelas, oh, jadi ini dia yang namanya Bunga, ucap perempuan itu. Sini, lo ikut gue, ucap perempuan itu dan menarik tangan Bunga ke suatu ruangan yang tak lain adalah gudang sekolah. Dari kapan lo dekat dengan Boy? Asal kalian tahu, di sekolah ini gak boleh ada yang mendekati Boy selain gue. Hardi orang itu yang tak lain yaitu Donna bersama temannya Tiara dan berjalan maju mendekati ke arah Bunga. Punggung Bunga tertarbak dengan dinding yang ada di belakangnya. Pengen mendumel tapi waktunya sekarang tak cocok, jadi Bunga hanya bisa pasrah akan apa yang terjadi nantinya. Donna berdehem. Ia makin mendekat ke arah Bunga, sedangkan Tiara berada beberapa senti di belakangnya. Donna tersenyum miring. Ayo kita pergi, ucap Donna pada Tiara. Mereka berdua berlari keluar dan mengunci Bunga dalam ruangan gudang itu. Buka pintunya, gue mohon, teriak Bunga sambil memukul-mukul pintu. Hahaha, rasain lo emang enak, ucap Donna dan pergi bersama Tiara. Bunga menggeleng ketakutan. Boy, gue takut, ucap Bunga. Air mata Bunga makin menjadi-jadi. Bunga tidak bisa tenang dibuatnya. Air mata itu terus mengalir tanpa henti. Bunga hanya bisa pasrah, ia tak tahu harus ngapain sekarang. Bunga mana? Tanya Adam pada Boy yang baru memasuki kelas. Ruang BK, jawab Boy singkat. Dengan sigap Adam menyusul Bunga ke ruang BK. Namun hasilnya nihil. Kata Bu Sri, Bunga telah pergi beberapa menit yang lalu. Adam kembali ke kelas. Gak ada, ujar Adam saat baru menginjakkan kakinya ke dalam kelas. Boy mengangkat bahu sebagai jawaban. Adam pergi ke meja Boy. Lo gimana sih? Tadi lo habis kena hukum sama dia. Ya mana gue tahu. Tadi gue pergi duluan ninggalin dia. Adam memegang baju kurung Boy. Gue gak mau tahu. Lo harus cari Bunga sampai ketemu. Tegasnya. Kemudian Adam mengajak Niki dan Dila mengelilingi sekolah untuk mencari Bunga. Adam, Niki, dan Dila pergi keluar kelas. Sedangkan Boy kebingungan harus ngapain. Boy, emangnya tadi lo gak sama Bunga? Tanya Wisma. Pas keluar dari BK gue langsung ke kelas. Gue ninggalin dia di ruang BK, balas Boy. Udah, sekarang kita bantuin mereka buat cari Bunga, saran Icok. Boy, Wisma, Tamrin, dan Icok pun pergi menyusul sahabat Bunga untuk mencari Bunga.
Mereka bertujuh berpencar untuk mencari bunga. Adam mencari ke taman belakang dan perpustakaan. Niki dan Dila mencari ke UKS dan ruangan seni. Icok dan Bisma mencari ke laboratorium dan setiap ruang kelas. Boy dan Tamrin mencari ke gudang, kamar, mandi, dan ruangan yang tidak didatangi oleh yang lainnya. Kita cari kemana dulu? Tanya Boy pada Tamrin. Setelah singkat Tamrin. Sesuai rute aja, pertama kita ke kamar mandi, habis itu ke gudang, dan terakhir tempat yang tidak akan dikunjungi sama yang lainnya. Jelas Boy. Mereka bergegas ke kamar mandi. Sekitar 15 menit Boy dan Tamrin mengitari kamar mandi. Tapi hasilnya nihil, bunga tidak ada di sana. Kemudian mereka bergegas ke rute selanjutnya. Boy dan Tamrin pergi ke gudang. Bicara soal gudang, sekolah ini hanya menyediakan satu gudang saja. Boy dan Tamrin mendengar suara orang menangis. Mereka pun bergegas pergi ke sumber suara. Benar, ternyata sumber suaranya ada di dalam gudang itu. Boy pun bergegas buka kunci pintu gudang itu. Untungnya kuncinya masih tergantung di sana. Brak. Pintu gudang terbuka. Refleks bunga terkejut dan melihat siapa yang membuka pintu. Boy, teriak bunga dengan isakan. Dengan cepat Boy berlari ke bunga dan memeluk bunga untuk menenangkannya. Boy, aku takut, ucap bunga dengan lirih. Ada gue di sini, bahas Boy sambil mengelus kepala bunga. Brin, duluan aja, ujar Boy. Tamrin mengangguk kemudian pergi dari gudang. Ya udah yuk, ajak Boy. Boy menggendong bunga karena tak mendapatkan jawaban apapun dari bunga. Bunga malah menikmatinya. Ia meletakkan kepalanya di dada bidang Boy. Boy mengantar bunga ke UKS. Ia menelpon sahabat bunga dan menemani bunga di ruangan ini. Boy mendapatkan nomor sahabat bunga dari grup kelas. Setelah Adam, Niki, dan Dila datang, Boy menyuruh Adam untuk mengikutinya. Mau kemana? Tanya Adam. Cari pelaku, bisik Boy biar tak kedengaran dengan yang lainnya. Adam mengangguk paham lalu minta izin pada bunga, Dila, dan Niki. Setelah itu, Boy dan Adam keluar dari UKS. Mereka berjalan menuju ruang CCTV yang mengarah ke gudang. Saat masuk ke ruang CCTV, mereka meminta pada berjaga untuk memutarkan CCTV beberapa menit yang lalu. Itu pelakunya, ujar Adam ketika melihat Donna dan temannya keluar dari gudang. Boy mengangkat kedua alisnya. Pak, saya minta semua rekaman masukkan ke flash disk, jangan sampai ada yang tercecer, tegas Boy. Baik nak, jawab Pak Rido, penjaga CCTV. Kemudian Pak Rido mengambil flash disk baru dan memindahkan file yang diminta ke dalamnya. Ya, sekolah ini menyediakan flash disk baru untuk murid yang membutuhkannya. Pak Rido menyorongkan flash disk tersebut pada Boy. Nih, Boy mengambil lalu memberikan uang berwarna merah 2 lembar pada Pak Rido. Tidak usah nak. Boy mengambil tangan Pak Rido lalu meletakkan uang itu ke tangannya. Ambil aja Pak, saya ikhlas kok. Terpaksa Pak Rido menerimanya. Makasih Pak, ujar Boy dan Adam. Mereka keluar dari ruang. Lo mau ke kelas? Tanya Boy. Gue ke UKS aja, bahas Adam. Ya udah, gue ke kelas dulu. Mau menyelesaikan ini. Tutur Boy seraya menunjuk flash disk yang ada di tangannya. Adam menggeleng. Jangan sekarang, kita tunggu tanggal mainnya, saran Adam. Oke lah, gue ikutin saran lo. Kalau gitu, gue ke kantin dulu mau beli makanan, ucap Adam. Gak jadi ke UKS. Duluan. Kring-kring. Bel pulang telah berbunyi. Semua murid berhamburan keluar kelas. Tapi tidak dengan Boy, Bunga, Adam, Niki, dan Dila. Kenapa? Karena sedari tadi mereka berada di UKS. Kalian gak pulang? Tanya Bunga pada Niki, Dila, dan Adam. Lo gak apa-apa? Tanya Dila. Bunga tersenyum. Gue gak apa-apa kok.
Ya udah deh, gue duluan ya. Lagian supir gue udah nunggu di luar. Pamit Dila. Gue juga ya Nga. Jaga diri lo baik-baik. Pamit Niki. Lo Dam? Tanya Bunga. Hanya tinggal Adam dan Bunga di sini. Sedangkan Boy izin untuk mengambil tas Ia dan juga Bunga. Gue tunggu Boy datang. Gue udah ada di sini. Ujar Boy baru satu langkah masuk ke dalam UKS. Gue pamit ya, izin Adam. Sampai di depan pintu, di samping Boy. Jagain Bunga bro, awas aja sampai kenapa-napa. Gumam Adam pada Boy. Kemudian Adam menoleh ke arah Bunga dan tersenyum. Bunga membalas senyumannya.